Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semuanya? Semoga sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim dari SMK Al-Kafah Kepanjen. Berikut adalah hasil praktek baik dari SMK kami. Bapak guru hebat. Berikut adalah pemaparan praktek baik kami dengan tema berdiferensiasi pada pembelajaran di SMK. SMK Al-Kafah Kepanjen memiliki murid yang beragam, baik yang dari dalam kota, luar kota, bahkan luar pulau. Input murid dari berbagai kondisi sosial dan ekonomi, serta keberagaman gaya belajar dan juga minat murid. Saya sebagai guru berupaya untuk memfasilitasi murid saya yang beragam agar mampu mendapatkan pembelajaran yang bermakna di sekolah. Adapun tantangan pada pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah kemampuan dan minat peserta didik di sekolah yang berbeda-beda. Seluruh peserta didik harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Untuk langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid dengan melakukan observasi melalui wawancara sederhana di kelas. Selanjutnya adalah pengisian angket sederhana di Google Form tentang analisis kebutuhan murid. Yang pertama adalah hasil pemitaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid, di mana preferensi gaya belajar yang paling banyak dan dominan adalah kinestetik dibandingkan dengan visual ataupun auditorial. Selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar. Arah minat kegemaran pada siswa condong lebih banyak pada bidang teknologi dan musik. Dan yang terakhir adalah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Ini strategi yang akan saya gunakan adalah yang pertama adalah penggunaan diferensi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan selanjutnya adalah diferensiasi produk. Untuk selanjutnya adalah mempersiapkan media pembelajaran dengan berdasarkan gaya belajar, meliputi visual, auditorial, dan kinestetik. Pada kegiatan pendahuluan didahului dengan kegiatan persiapan baris sebelum kegiatan, laporan ketua kelas, berdoa, serta absensi. Pada kegiatan selanjutnya diisi oleh apersepsi dengan mengkaitkan pembelajaran, kemudian kalimat pemantik, serta tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti dimulai dengan pembelajaran diferensiasi konten dengan menampilkan gambar pada PowerPoint, penampilan video, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah diferensiasi proses, di mana membagi kelompok secara fleksibel sesuaikan dengan minat dan kemampuan awal, memberi sedikit arahan untuk murid yang sudah mempunyai pemahaman tinggi, selanjutnya bekerja secara mandiri. Memberikan arahan pada murid dengan tingkat pemahaman sedang sampai siswa paham, selanjutnya bekerja secara mandiri, dan juga memberikan arahan lebih banyak pada murid dengan tingkat pemahaman yang rendah. Tahap selanjutnya adalah diferensiasi produk, terdiri dari visual dengan pembuatan presentasi atau poster tentang proses bisnis. Yang kedua adalah auditorial dengan menyebutkan dan menjelaskan proses bisnis, serta yang ketiga adalah kinestetik dengan pembuatan video praktikum tentang proses bisnis bidang manufaktur. Dan pada akhir kegiatan seperti biasanya melakukan asesmen penilaian atau post-test, melakukan refleksi, apresiasi, dan motivasi, serta diakhiri dengan doa. Dan berikut adalah result dan juga refleksi pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya pada pembelajaran diferensiasi dengan topik proses bisnis pada bidang manufaktur dan rekayasa sangat menyenangkan dan bisa menambah wawasan pada
pengalaman belajar saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Akbar Romi dari kelas 10 Teknik Elektronika. Kesan saya pada pembelajaran diferensiasi dengan topik proses bisnis pada bidang manufaktur dan rekayasa sangat bermanfaat bagi siswa dari SMK Al-Kafah. Perkenalkan, nama saya Naila Fania Abriandasari. Saya mengajar di SMK Industri Al-Kafah Kepanjen dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Metode belajar berdiferensiasi sangat bagus diterapkan di pembelajaran karena sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang berpusat pada siswa. Dampak dari pembelajaran berdiferensiasi kelas menjadi menyenangkan. Murid lebih antusias dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok. Murid pun menyampaikan hasil belajar dengan gaya dan minat mereka. Hasilnya pun efektif, karena murid belajar dengan sesuatu yang menurut mereka asik dan pemahaman materi murid lebih mendalam. Adapun faktor keberhasilannya adalah semua murid ikut berperan serta dalam pembelajaran dan mendapatkan proses pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran inti dari keseluruhan proses ini adalah bahwa setiap murid adalah istimewa dengan potensi dan gaya mereka. Jika guru mampu memfasilitasi perbedaan murid, maka tidak ada pelabelan murid yang pintar dan juga bodoh. Setiap murid adalah istimewa dengan keunikan masing-masing. Guru berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bapak dan guru hebat semuanya. Demikianlah praktek baik dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga sedikit video tadi dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.